Jadi teman-teman, di sini kita melihat bulan. Oke guys, selamat datang di bagian kedua penjelajahan kita hari ini. Oke. Palit mai? Itu ya? Oh, gitu ya, beliau. Jadi teman-teman, ularnya sudah mulai bergerak. Kita lihat sekarang dia menuju kemana. Ini nih. Dan kemungkinan nanti kita tidak masuk jauh lebih dalam lagi teman-teman, karena kita tidak punya keahlian atau tidak punya keberanian dengan piton ini. Kita lihat dia turun ke menuju mana teman-teman. Jadi teman-teman, itu adalah ular yang biasa di sini dan memangsa kelelawar yang ada di dalam gua ini. Di sini banyak sekali bangkai-bangkai pohon yang tertumpuk di sini. Jadi kemungkinan di sini ada aliran air atau sungai sehingga kayu-kayu ini menumpuk di sini. Sempit nih. Ayo kita masuk. Dia. Pelan-pelan ya. Dan di sini lubangnya cukup sempit. Hah? Guru? Aku cari dia. Weh, kila, cuy mana kila? Cuy mana kila? Jadi teman-teman, kita bisa lihat ke bawah sini ada jurang dalam gua ini. Lah, weh. Ini di bawah lubang dalam sekali teman-teman. Dan ini cukup ekstrim. Kita bisa lihat keindahan gua ini teman-teman, lihat. Aduh. Kita zoom ke bawah sini teman-teman. Ini ke bawah. Kayaknya kalau kita turun di sini harus bantuan tali, dan sayangnya kita tidak membawa tali teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu penjelajahan kita di dalam gua ini. Tetapi bukan berarti gua ini habis. Kita akan menuju ke salah satu gua lagi. Dan di situ nanti saya akan menunjukkan ke kalian semua kenapa gua ini dinamakan gua roda dan apa arti dari roda itu. Oke? Jadi itu tadi masalahnya di pintu sebelah sana tadi. Untuk masuk ke dalam, pintunya ditutup sama tumpukan bangkai kayu, dan ada seekor piton yang mencari makan di sini dan tinggal di sini. Mencari makan dengan memangsa atau berburu ribuan kelelawar yang ada atau menghuni gua ini. Dan kita yakin dan percaya ularnya bukan hanya satu, tapi dia mungkin sudah berkembang biak di dalam sini. Itu yang menjadi misteri bagi kita. Kita sekarang mau keluar, kita mencari hal-hal lain dalam gua ini lewat bagian-bagian yang lain dari gua ini. Kita masuk ke bagian yang lain juga sini. Jadi teman-teman, gua ini cukup luas dan dindingnya cukup tinggi. Dengar.
kita masuk di sini, kita bisa lihat pasir teman-teman, pasir. Ini pasir halus sekali teman-teman, warnanya pasir putih, dan betul saya bilang di sini ada aliran sungai. Dan ini bukan tanah teman, tetapi pasir. Ini pasir seperti pasir yang dibawa oleh aliran sungai teman-teman. Ini pasir sungai. Kita bisa lihat laba-laba besar sekali teman-teman. Ini dia. Dan bekas tenggeran kelelawar ini. Jadi kelelawar di sini besar-besar juga, bukan jenis kalong tapi kelelawar. Kelelawar teman-teman. Ini laba-laba. Ini laba-laba. Dia cukup beracun. Dia tidak boleh menyentuh dan mendekatinya. Ini dia. Nah, dia sudah mulai geser ke kanan. Ini laba-laba memiliki bisa. Keluar ya. Oke teman-teman, mari kita fokus ke hal yang satu ini. Ini adalah proses pembentukan stalaktit dan stalagmit di dalam gua ini. Jadi ini yang tumbuh dari bawah, dan ada tetesan air dari atap gua ini. Dari sini tetesan airnya menuju sini. Jadi inilah pembentukan struktur dalam gua ini. Jadi kita tidak boleh merusak karena pembentukan 1 cm dalam 1 tahun. Jadi butuh 10 tahun untuk 10 cm. Dan ini ada tai kelelawar yang baru saja mereka lepas. Ini teman-teman. Tapi teman-teman, kalau seandainya tadi kita bisa masuk lebih dalam lagi, kita bisa melihat begitu banyak dan begitu cantik stalaktit dan stalagmit dan struktur-struktur lain dari gua ini. Cuman tadi kita down sama keberadaan penelitian tadi. Oke, kita keluar. Wah, nah, gimana teman-teman? Takut juga? It's so beautiful. Jadi teman-teman, keberadaan gua ini bisa dikatakan tidak begitu banyak yang tahu, dan tidak begitu banyak yang datang melihat dan menjelajah gua ini. Jadi teman-teman, mengenai ular yang ada di dalam gua tadi, itu tidak mengancam keselamatan kita sebenarnya. Tetapi asalkan kita datang dengan orang yang cukup berpengalaman di tempat ini, yang bisa dikatakan punya keberanian besar untuk datang bersama kita. Dan tadi kita tidak melanjutkan perjalanan ke dalam karena kita memikirkan keselamatan diri kita juga, dan juga memikirkan keselamatan peralatan-peralatan yang kita bawa, khususnya kamera. Tangan kita bekerja semua memegang senter dan memegang kamera. Tetapi sekali lagi, gua ini dijamin keselamatan kita kalau kita itu tadi, kita datang dengan orang yang bisa menghandle kita dan bisa mengatasi kita kalau bertemu dengan piton seperti tadi. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat, pintu gua ini sudah ditutupi oleh tumpukan kayu penyebab banjir, dan sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam gua ini.